Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita duduk bersama, zikir bersama. Mudah-mudahan hajat kita kinabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya senantiasa mengiringi doa-doa kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya apa yang pernah kita lakukan sehubungan dengan puasa, sehubungan dengan keyakinan-keyakinan yang ada, itu tidak lepas dari ajaran agama. Karena kadang-kadang dalam hidup, orang yang tidak tahu atau orang hanya mendengar dari orang yang sepotong-potong pengetahuannya, itu menjadikan satu persoalan di masyarakat itu langsung digebiauya podo asine, dianggap manfaat, kemaslahatannya, tujuannya itu tidak ada. Kalaulah kita kembali ke kilas sejarah, kita melihat para tokoh-tokoh ulama, para wali, para kiai, dia besar, pesantrennya jaya, hidupnya mulia, memiliki kemuliaan, itu karena faktor mujahadah, faktor riyadhah. Nah, riyadhah ini kalau dalam bahasa Jawanya adalah tirakat. Itu. Dalam bahasa tirakat riyadhah ini macam-macam, ada puasa Senin tapi istiqomah, ada puasa Senin Kemis istiqomah, ini namanya riyadhah. Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud ini macam-macam. Di Jawa kalau pengamal dalailul khairat itu biasa sampai puasa 3 tahun. Nah, makanya di kalangan anak muda yang tidak paham, kalau punya pengertian, punya wawasan, ini mandang orang enak. Kalau orang tidak tahu, biasa. Makanya annasu adwun lima jahilun, kata Sayyidina Ali. Orang ini cenderung menyalahkan orang lain sebab karena kebodohannya, bukan karena pinternya. Kata Sayyidina Ali begitu. Misalnya kita melihat ada orang puasa dalail 3 tahun. Kita yang tidak paham opo iku dalail, opo iku puasa Daud misalnya, kok angel-angel poso kok sampai 3 tahun sampai dadi opo. Ini kan karena kebodohan kita. Karena apa? Semuanya ini ada ulamanya, ada tokoh yang memang mengajarkan itu. Nah, tujuannya apa? Untuk tazkiyatun nafsi, untuk pembersihan rohani. Contoh, sampean lihat guru tugas misalnya, dia sudah ngaji di pondok. Begitu dia ngaji sekian tahun, misalnya 3 tahun sudah ngaji atau 6 tahun sudah ngaji, dia dilempar keluar oleh pesantrennya untuk membina rohaninya, terjun keluar. Karena apa? Sebelum nanti ilmunya berkembang di masyarakat, dia harus tahu dulu masyarakat, maka keluar daerah. Penataannya begitu. Loh, apakah bahasa-bahasa itu ada dalilnya? Tentunya Al-Quran itu ada. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Huwa dia Allah alladzi ba'asa, yang ngutus siapa Allah, fil ummiyina, terhadap masyarakat ummi, terhadap kaum yang ummi zaman itu. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan ummi. Makanya Rasulullah ini kan disebut orang ummi. Dia tidak bisa baca tulis. Dia tidak, bukan buta aksara kayak sekarang, buta huruf karena ada sekolah, tidak sekolah. Tapi di zaman itu memang ummi dia. Yatlu alaihim, yatlu, membaca untuk kepada mereka. Mereka dibacakan ayatihi, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, nah ini, untuk mensucikan mereka. Baru wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka al-kitab wal hikmah. Nah, pertama ingat, Al-Quran mengatakan yuzaki, baru yu'allim, mensucikan hati, baru berbicara ilmu. Nah, makanya kenapa kok itu penting? Karena kalau yuzaki ini urusan ke hati, kalau yu'allim ini urusannya otak.
Dunia sekarang banyak orang pinter, otak top sampai jadi pejabat, tapi karena hatinya tidak bersih, duit rakyat digowo balik. Nah, banyak terjadi. Tapi kalau sudah yuzaki, pembentukan kalau kita muda, kita sekolah, yuzaki walu yu'allimuhum. Kalau sudah yuzaki artinya bersih, tazkiyatun nafsi, baru taklim istilahnya. Dibersihkan hatinya dalam proses. Makanya orang berguru itu pasti manut gurunya. Kalau ada orang berguru nggak manut gurunya, iku alamat saudara atau teman-teman biasa, teman ngumpul nukardu itu. Ada nggak yang manut dengan teman ngumpul di gardu? Nggak ada. Pasti yang dimanut adalah minumannya atau lain-lainnya. Makanya kan ada bahasa sam'an wa ta'atan, dengar ditaati. Nah itu kalau orang mau cari sambungan, jangan sam'an wa kopokan. Nah, kan nggak ada. Kerungu gak dilakoni. Coba contoh aja polisi. Polisi kalau sudah oleh komandannya bubarkan pasukan, pasukan bubar, dia jawabnya apa? Siap, bubarkan, siap. Nggak ada. Begitu komandannya ngomong pasukan dibubarkan, dia usul, Pak Komandan kira-kira kenapa kok dibubarkan? Ditempeleng sampai komandannya, karena dia sam'an wa ta'atan. Nah, kenapa kualitas orang di zaman dunia sekarang ini yang perlu memang yuzaki baru yu'alim. Kalau sekolah umum tidak kenal itu. Karena apa? Pendidikan moral sudah terkikis. Pendidikan karakter tidak berani macam-macam. Karena apa? Undang-undangnya sudah ada perlindungan. Sehingga semua serba dilindungi. Kalau Islam makanya santri sebelum mondok itu dibersihkan dulu. Dia disuankan ke kiainya, tampil salaman, dibelajari akhlak. Sehingga ilmunya keluar manfaat. Karena ini Al-Quran mengajarkan yuzakihim wa yu'allimuhum. Dibersihkan mereka oleh Rasulullah, baru mereka diajari. Tidak langsung main ajar. Nah makanya kita kembali sering saya katakan kepada kalian, bahwa kita ini punya dua di anggota tubuh, ada otak, ada hati. Kalau otak main, ini kita jadi orang pinter. Kalau hati main, kita jadi orang benar. Kalau otak ini jadi orang ahli fikir, kalau hati bisa jadi orang ahli zikir. Orang ahli fikir, ahli zikir ini top. Kalau cuma ahli fikir, jualan di pasar ahli fikir, tapi tidak ahli zikir, hatinya tidak bersih, bisa main timbangan. Yang setengah kilo tidak sampaikan 1 kilo. Karena apa? Berpikirnya, pokoknya saya harus hasil aku. Nah ini, makanya ini disebut ilmu wal kadwal. Sering saya sampaikan. Ngerti ilmu wal kadwal. Orang ngerti sepatu, orang ngerti sandal. Orang ngerti kasur, orang ngerti bantal. Orang ngerti haram, orang ngerti halal. Pokoknya ono diuntal. Itu namanya ilmu wal kadwal. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya berzikir, otaknya berpikir, dia hati-hati, maaf Pak, ini kurang, timbangannya kurang sedikit, bayar dikurangi. Kalau jadi pedagang, dia tidak ahli zikir hatinya, begitu masuk ke pasar, pesta kurangnya. Oh ini harganya memang segini Pak, sumpah sak modal-modal, sumpah sak modal-modal itu disebut. Padahal Allah tidak butuh itu, orang tidak butuh itu, barang dia beli. Nah di sini, makanya perlunya hati dibersihkan supaya apa? Kita ini hidup tidak tamak, tidak serakah. Karena kalau orang kaya hatinya tidak yuzaki, tidak dibersihkan, ini akan jadi serakah hidup. Melihat orang miskin memandang sebelah mata. Lihat orang melarat, dianggap biarkan dia sekarat. Tapi kalau ada hatinya bersih, dia mandangnya tetap penuh kasih sayang. Nah di sini pentingnya. Nah makanya kenapa ngajarkan suatu ilmu itu harus ada tirakat. Ya ini tadi yuzaki dulu, baru yu'allimuhum. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk agama tanpa dibersihkan, ini resiko. Karena apa? Karena manusia dilepas dari sifat sombong, takabur. Makanya untuk keyakinan di sana. Santri
supaya nyambung hatinya tetap begitu. Karena hubungan ini ibarat tali. Coba sampean sekarang pegang tali, bapaknya di barat, anaknya di timur. Bapaknya narik, terasa ke yang namanya anak. Begitu juga kalau orang punya sambungan guru. Kalau gurunya narik tali tersebut, si murid pegang tali pasti terasa. Kalau ada murid ditarik oleh gurunya tidak terasa, berarti tali ini pedot. Sederhana aja menjawab. Lenek sing ditarik cuma, tarik lagi, apa? Nah, itu pedot tali ini. Gampang aja kalau. Makanya dilihat aja sing pedot tali ini. Cuma haho. Akhirnya L2 lola lo. Gitu. Ini pentingnya. Makanya perlu kita itu belajar keyakinan. Makanya saya katakan kembali, guru-guru tugas ini dikirim kemana-mana, itu yuzaki itu. Dia membersihkan hatinya dari ilmu, dia bermasyarakat di mana dia diam, di situ langit dijunjung. Begitu kemana, ke Madura, ke Irian Jaya, terus begitu. Begitu pulang, begitu dia nanti ke masyarakat baru nyampaikan. Tapi dia sudah tahu keseragaman, tahu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Kemana-mana. Tutu koyong beturo ngotot Bhinneka Tunggal Ika. Padahal maksudnya keseragaman. Karena mirip Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini pentingnya. Artinya bukan berarti orang yang tirakat itu tidak tanpa makna. Begitu dia masuk ke dzikir, ini kan proses jadi sopan. Makanya kalau ada jamaah saya tidak sopan ke orang tuanya, berhenti. Bikin malu saya di Melaya. Thariqul Mahmud dengan Melaya Kerajaan ini dekat. Sampai saya dengar jamaah yang muda-muda wani ngelawan mbek wong tuwe tak golek. Itu. Karena saya pernah nanya ke seorang ibu. Tatkala ibu melahirkan, itu sakitnya kan luar biasa Bu ya. Apakah ada yang lebih sakit daripada saat melahirkan? Ada. Kalau anak marah kepada saya. Coba. Kalau anak durhaka kepada saya lebih sakit dari saat melahirkan. Nah makanya anak-anak yang sudah belajar begini pelan-pelan akhlak dirubah. Anak muda, saudara remaja. Ojo cuma bengok. Makanya kita punya telinga, ojo didadekne jamur. Nah, ini fungsinya. Makanya sam'an wa ta'atan, tapi alhamdulillah saya pikir jamaah-jamaah atau teman saudara remaja ini sudah bagus-bagus, sudah sam'an wa ta'atan, meskipun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak juga. Itu tidak ada persoalan. Yang penting dari sekarang kita rubah, kita bentuk karakter bahwa orang Islam harus punya akhlak. Itu standar. Karena akhlak di atas ilmu. Buat apa kita berilmu sementara tidak punya akhlak? Nah ini pentingnya. Tapi alhamdulillah laporan dari bapaknya, laporan dari saudaranya ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, memang itu adalah sami'na wa kopokna. Tapi di sini nggak ada lah yang begitu. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.